Baik lagi di Zabafakes bersama Imam Kiku di sini dan kali ini kita akan membahas masa depan crypto market di 2024. Kita di sini udah ada expert-expertnya yang membahas fundamental dan mungkin sedikit teknikal juga gitu ya kayaknya ya. Nah, di sini ada trader-trader jago juga, di sini ada Bung Feral K, di sini ada Mas Belva dan juga dari Koinvestasi juga yang biasa membahas fundamental market ada dari Mbak Niki. Halo semuanya guys, halo. Hai semuanya. Nah, Yusuf. nah, mungkin sebelum mulai nih pembahasan yang menariknya nih, mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Mungkin dari Bro Feral nih, perkenalan diri gitu. Alam gimana nih, Mam? Ya, just backgroundnya di Web3, terus kan trader juga kayak gimana. Perkenalan aja satu ya. Hai, what's up semuanya? Nama gue Farel dan gue udah mulai trading itu dari tahun 2018 ya, dari Forex juga. Terus pas waktu gue pertama kali discover crypto itu sama kayak Bung Imam 2020 dan kita masuk ke dalam ekosistemnya dan sebagainya. Jadinya gue juga udah trading crypto dari tahun 2020 sampai sekarang. Itu aja sih dari gue latar belakang buat trading. Masih. Nah, kalau Mas Belva gimana nih? Boleh nih, biar teman-teman yang nonton biar kenal nih nanti. Di unmute dulu Mas, di unmute dulu. Nah, Halo teman-teman dari Zalapa Lab, selamat malam semuanya. Salam kenal, gue Milva. Pertama gue trading tuh justru kalau tadi Bro Ferrell dari Forex, gue langsung dari kripto langsung sih. Gue kenal Bitcoin tuh pertama kali 2016, kalau nggak salah 2016. Mulai dari situ gue into banget ke kripto, akhirnya bersempatan untuk pernah kerja di beberapa perusahaan kripto hingga saat ini. Nah, alhamdulillah kita juga punya komunitas juga Cryptosium yang udah running 3 tahun belakangan. masih keren. Nah, kalau Mbak Niki perlu perkenalan atau enggak nih? Kan udah famous nih. Tuh, perlu dong. Walaupun sebenarnya yang di sini pada udah pernah sering ketemu juga ya. Halo, perkenalan lagi kali ya. Soalnya sama Mas Belva sama Mas Feral justru belum kenal. Halo, nama gue Niki. Eh, gue kerja di Koinvestasi di Indonesia Crypto Network. Dari ICN itu gue adalah Head of Community, maintain, manage dan nge-build komunitas-komunitas di under ICN. Ada Koinvestasi, Indonesia Paham Bitcoin, Trabarindo, dan Coindesk Indonesia. Gitu. Gue tahu udah kenal dengan kripto ini dari 2016. Tapi baru benar-benar mulai trading kayak coba-coba dan semuanya dan belajar dan mendalami itu di awal 2020. Itu aja sih. Salam kenal semuanya. Asik. Wih, gila. Ini ada yang lumayan uji ya guys ya. Gokil. Ini kalau dari backgroundnya yang dari trading forex dulu, terus baru kripto, ada yang langsung kripto, ada yang mengenal kripto udah jauh lebih lama. Nah, mungkin dari base pengalaman kalian nih dalam 3 kuartal terakhir nih, misalnya kalian melihat dibandingkan dengan cycle market sebelumnya ya, 3 kuartal terakhir ini di 2023 ini market kripto tuh seperti apa sih di bayangan kalian gitu? Mungkin siapa dulu yang mau jawab nih? Yo, Wis. siapa dulu yang mau jawab? Ini Mas Bilva ketawa-tawa tadi ya, udah ada jawaban menarik nih kayaknya. Enggak. Eh, Kalau menurutku tiga 2023 ini cukup apa ya? Kaget sih enggak, lebih kepada terprediksi tapi kirain enggak selama itu Ah, berisnya. Kita tiba-tiba ngelihat banyak banyak katalis di kuartal 3 ini, mulai dari XRP yang menang gugatan dan beberapa katalis lainnya mulai mulai eh, aset-aset AI yang cukup berkembang saat ini. Eh, Kiranya ini adalah sebuah perawalan untuk mulai masuk ke halving season
2 quarter lagi kayaknya ya. Tapi menurut gue juga skeptisnya kayaknya nggak semudah itu. Soalnya masih banyak beberapa beberapa resistensinya Bitcoin lagi nih yang cukup kuat. Khawatirnya justru akan menjadi bull trap sih di bullish quarter 3 ini sih. Skeptisnya gue sih gitu sebetulnya. Nah, ini kan udah mau masuk, ini jatuhnya kan udah kuartal 4 nih. Rasa skeptis itu makin kuat gak sih? Karena kan bayangannya kayak 2019 kan sempat kayak oh mau udah stabilize plung jatuh gitu kan. Nah, Betul, iya iya. 2019 itu kita ngeliat dari berapa ya? Dari berapa belas ribu turun ke 6.000 7.000 kalau nggak salah. bener. Itu turunnya jauh banget kan, sekitar 60-70% pada waktu itu. Itu yang based on history itu yang gue justru takutkan, sir. Karena history is repeating, jadi mungkin kalau kita mau PD saat ini, menurut gue PD boleh, tapi bukan bukan over confidence sih. Mentang-mentang 6 bulan lagi udah halving gitu ya. Eh Mungkin tidak semudah itu juga. Karena dari histori yang 2019 kemarin itu turunnya sakit banget sih, sakit banget turunnya. Ya, bener sih. Kalau secara historis kan emang sakit ya gitu. Tapi ada juga nih opini yang bilang kayaknya, oh ini mungkin bull trapnya nggak sesakit itu karena kelihatannya banyak legalitas udah masuk gitu kan. Mungkin Bung Farel mau jawab, kasih opini tambahan nih soal ini. Soal ketiga kuartal ke belakang ya, Mam Iya, ya? iya, Ya. Kalau saya menurut gue pribadi, kalau kita ngomongin data historis ya, itu pas waktu dari November sampai Desember kita itu sudah masuk ke dalam historical lows. Maksudnya apa itu? Nah, jadinya kalau seandainya kita bandingin, kita lihat pullback ke tahun 2017, ATH-nya berapa sih, Mam? Kisaran berapa? 19 ya? betul, betul. Betul, 19.000. Nah, sementara Bitcoin waktu itu udah 16.000, hampir 15.000 kan. Nah, jadinya menurut gua itu adalah momen max pain bagi banyak retail. Kalau seandainya kita bisa look back lagi ke Januari tahun ini, market naik tuh, udah mulai naik dan naiknya itu udah naik parah. Ya, itu menurut gua karena institutional buying power. Itu maksudnya apa itu? Ya, just like the big guys gitu kan, kayak BlackRock, Pantera Capital, sama JP Morgan dan sebagainya. Itu sebenarnya mereka udah beli. Dan mereka tuh pakai kalau misalnya kalian ingat kan ada banyak rumor-rumor ETF, ya kan? Terus yang, oh, accept ETF ternyata fake news gitu. Sebenarnya, gue bisa yang namanya ngomong secara teknikal banget. Tapi podcast ini bisa sampai 5 jam nanti. Kayaknya Wis, gue keep it short and sweet aja. Gue su. nggak mau ambil spotlightnya. Gue nggak mau ambil spotlightnya, tapi intinya kayak kalau kalau seandainya kalian bisa buka trading view sekarang di Bitcoin ada yang namanya CME gap itu di 21K. Dan menurut gua itu adalah suatu indikasi yang besar dua. Itu kalau seandainya Bitcoin bakal turun balik lagi ke 21K, bikin retail takut banget sebelum terbang lagi, atau CME gap itu nggak bakal keisi karena itu udah terlalu banyak sekali buying power dari institutional traders dan investors. Nah, itu menurut gua sama kalau perkembangan seperti the AI tokens dan sebagainya. Pertama itu kalau menurut gua pribadi dan menurut banyak orang, itu AI kalau secara ngomong secara logika ya, AI sama blockchain itu it doesn't make any sense ya kan. Dua hal yang berbeda tapi mau dipersatukan gitu. Doesn't make any sense. AI blockchainnya blockchain. Jadinya menurut gue pikir itu apaan sih cuman cash grab gitu. Nah, tetapi makin kesini gue udah bisa lihat kalau perkembangan AI itu bisa dibilang kayak layer 2. Hampir sama kayak layer 2, tapi fungsinya beda. Jadinya kayak something yang bisa ditaruh di atas base project, tetapi fungsinya beda. Kalau layer 2 kan bisa apa kayak tambahan mungkin gas fee biar murah dan sebagainya. Tapi AI itu kayak
persisnya itu dalam hal yang lain gitu tuh menurut gua. Jadinya kalau seandainya mau menurut gua prediksi ke depan, it's either Bitcoin bakal turun ke 21K itu atau kita bakal naik terus stagnan sampai halving ke depan. Nah, kemudian setelah itu jeblok terus baru deh bull run mulai. Itu menurut gua. Gila nih patternnya langsung terprediksi fix banget ya guys ya. Tapi tadi ada beberapa poin nih yang lu mention sebenarnya dari soal ETF, banyak institution capital masuk sampai layer 2 dan AI gitu ya, yang menjadi faktor gitu ya 3 kuartal terakhir ini ya. Tapi sebenarnya sebelum kita ke L2 dan AI ya, AI project di Web3 space sebagai fundamental penentu market, gue mungkin lebih mau nanya sedikit di ETF side-nya nih. Karena kan sempat ada salah satu portal media bikin fake news dan ternyata itu berhasil membangun antusias. Tandanya memang retail pun menginginkan hal itu kan sebenarnya gitu. Dianggap sebagai sentimen sekuritas, terutama untuk barrier trading untuk orang awam itu akan melihat itu sesuatu yang ini tuh tandanya udah safe untuk menjadi buying power. Nah, mungkin aku mau nanya ke Mbak Niki nih, karena Mbak Niki kan dari koinvestasi dan biasanya kalau dilihat teman-teman di koinvestasi kan pasti ngulik kayak sentimen market juga kan. Nah, kira-kira si market ini ketika udah banyak institution buying power yang masuk, kalau tadi kan karena Bung Feral juga udah mention ya, itu kira-kira apakah memberi nanti di 2024 ini orang-orang awam tuh akan merasa lebih secure untuk berinvest sama kayak kalau kita analoginya eh, orang Indonesia mulai sedikit dibiasakan beli saham 5 tahun lalu ya gitu ya. Nah itu kan feel-nya dia udah merasa sekuritasnya udah agak terjamin. Nah ini apakah akan menjadi feel yang sama seperti itu? BTC ETF ya. Jadi Iya. kalau menurut gue ya jelas lah. Menurut gue, menurut kayak koinvestasi sendiri ya, menurut kita BTC ETF itu salah satu katalis ya untuk kripto di tahun 2024. Ya kayak kita lihat sendiri lah fake news dan sebagainya. Tapi sebenarnya balik lagi ya kayak kalau gue lihat kita lihat sendiri ada banyak komunitas Bitcoin Maxi gitu ya. Ada dua nih kalau gue lihat. Kalau menurut komunitas Bitcoin Maxi, BTC ETF ini sebenarnya nggak terlalu di apa ya, nggak terlalu ya udahlah gitu loh, nggak terlalu penting-penting amat karena BTC ETF contoh misalkan BlackRock akhirnya mengeluarkan ETF nih ya, operasionalnya disetujui gitu ya, artinya kayak itu centralized banget gitu, dipegang oleh satu single entity gitu kan, yang akhirnya apa ya menghancurkan semangat decentralize-nya itu kalau dari sisi misalkan melihat dari semangat decentralize ya, tapi balik lagi namanya BTC kan market banyak yang masih takut untuk masuk langsung ke BTC karena memang volatilitas yang sangat tinggi gitu. That's why ada BTC ETF supaya banyak ya mungkin institusional yang masuk juga mendapatkan exposure dari BTC tanpa memiliki BTC kan gitu kan. Gitu. Jadi kayak apalagi misalkan yang kayak kemarin banyak fake news dan lain-lain, ada setiap ada news BTC itu ternyata langsung harganya ngepam gitu. Tapi sebenarnya kalau gue bilang itu trader-trader yang menunggangi news itu nggak sih untuk mendapatkan cuan-cuannya gitu. Ya itu sih. Cuma yang menarik nih yang kemarin sih di apa namanya dia resign itu kan kayak kita semua tahu ya kayak BTC ETF itu udah ditunggu-tunggu sama komunitas kripto di dunia gitu karena memang dianggap berpotensi kayak ningkatin adopsi institusionalnya lah yang akhirnya kayak ya jadi massive adoption kayak ngebawa market kripto jadi bullish lagi apalagi besok ya kita halving udah kayak tinggal 100 harian kurang lebih terus habis itu menuju bull run kayak nah apalagi kayak ini terutama BTC ETF diajuin BlackRock semua manajemen terbesar BlackRock perusahaan manajemen terbesar di dunia ya siapa yang nggak tahu gitu. Terus mungkin aku apa namanya kalau boleh di breakdown lagi kayak kita tahu BlackRock tuh punya asetnya lebih dari 9 triliun USD kalau nggak salah kemarin tuh ada kita riset kayak gitu. Nah terus gimana kalau akhirnya dia apa namanya akhirnya disetujui pasti kan bakalan membuat
ya jadi katalis gitu. Institusional masuk ya jadi juga kepercayaan publik gitu kan. Kepercayaan orang-orang yang misalkan pemula jadi kayak kita aja deh bilang kayak buktinya apa namanya sekarang institusional udah masuk ke kripto gitu. Kan nggak mungkin asal-asalan, semuanya kan pasti ada pertimbangan yang kuat gitu. Eh itu sih. Nah, ini Apalagi nih? Nih kalau yang masalah CZ itu kayaknya sebenarnya juga kayak konspirasi sebenarnya jatuhnya kan. Kayak 6 bulan ini jadi kayak kesannya ini gue kayak agak menyimpang sedikit kali ya. Jadi kayak 6 bulan lalu tuh BTC itu kan nggak di approve tuh, nggak disetujui terus. Jadi dia cuma apa namanya belum sampai ke operasional gitu kan, karena masih dianggap Binance terlalu kuat, terlalu mendominasi. Akhirnya kayak eh, tiba-tiba CZ resign, terus Binance harus denda, itu kan kayak menimbulkan kecurigaan kayak emang udah disetting gitu loh Binance supaya kalau Binance nggak apa namanya powernya berkurang ya BTC ETF ini apa namanya posisi BlackRock lebih kuat sampai akhirnya nanti bisa disetujui. Ya itu sih, itu sebenarnya balik lagi sih ke masing-masing. Kalau dari gue pribadi ya BTC ETF ini menurut gue ya sesuatu hal yang bagus menjadi katalis. Tapi bagi orang yang memang maksimalis semangat decentralize-nya ya ini hal yang gimana sih BTC yang memang dari awalnya peer to peer sekarang harus dikendalikan oleh one single entity gitu. Tapi kalau dari sisi trader menurut gue yang juga nggak terlalu bermasalah karena ya trader kan memang by the rumor sell the news gitu. Itu aja sih menurut pandangan gue ini soal ETF. karena tadi mention soal CZ resign itu bagian dari konspirasi, sebenarnya mungkin ini tuh redistribusi kapitalisasi market kripto sebenarnya kalau menurut opiniku ya. Jadi karena gue lihatnya gini, selama ini kan Binance itu menjadi exchange dengan likuiditas terbesar ya gitu. Nah, dengan Binance Resign ini, kalau dilihat exchange-exchange tuh kan selalu bertumbuh ya gitu. Dari exchange tier 1 yang udah ada, tier 2 bahkan yang baru growing, malah orang semakin gencar bangun exchange. Apakah ini mungkin pertanyaan ke semua sih gitu. Apakah faktor CZ Resign ini itu bisa menjadi pergantian balance power loh istilahnya ya, balance power untuk mungkin exchange yang lain bertumbuh, terus market juga sentimennya untuk para trader akan sangat berbeda mungkin dalam dalam penempatan investmentnya dan lain-lain lah gitu. Mungkin mau siapa dulu nih mau jawab nih, mungkin ya Mbak Diki kenapa? Lanjut gue dulu kali ya. Boleh Jadi boleh. kalau menurut gue ini lanjut ke resign-nya CZ ya. Jadi sebenarnya resign-nya CZ itu kemarin kayak berita dia resign dan versus apa SEC kemarin tuh nggak terlalu signifikan ya jatuhnya. Cuma kayak turun sekitar 1.000 kalau nggak salah setelah $1.000 gitu BTC-nya. Dan nggak terlalu yang benar-benar ngedrop. Kita kan kalau dulu ada bad news langsung ada FOD gitu kan langsung marketnya langsung bikin merah dalam jurang gitu kan. Ini enggak, kayak turunnya juga terus habis itu marketnya stabil lagi kayak konsolidasi aja seperti biasa. Jadi kayaknya kita juga sebenarnya sudah lebih siap nggak sih apa namanya apa menghadapi situasi-situasi kayak gini gitu. Tapi kalau gue bilang tadi ya masalah power kayak gitu ya untuk ada dampak signifikan atau enggaknya sih menurut gue juga tidak terlalu karena maksud gue secara market ya tidak terlalu, tapi ini juga ada bagusnya kayak lo bilang tadi untuk exchange kripto lainnya kayak gitu. Jadinya apa namanya bisa lebih merata gitu, nggak terlalu powerful Binance. Tapi juga sebenarnya CZ juga punya tim yang manajemen yang kuat yang udah siap untuk gantiin gitu dan memang kompeten. Kalau kalau gue lihat kemarin ya dari tim-timnya dan Richard Pak RT itu kalau gue bilang Pak RT nggak surat cinta dari CZ lagi nanti surat cinta dari Pak RT. Ya itu Iya, aja sih kalau gue bilang. Dan bisa ke Mas I Belva see. dan Mas Farol. Oke, boleh nih tambahan nih soal CZ nih. Mungkin Bung Feral atau Mas Delva nih.
Alright, mungkin gue next ya. 100% gue setuju, 100%, I agree. Karena kan just like what Mbak Niki ngomong ya, that Binance itu sampai sekarang ini, sampai CZ resign dan convicted mau masuk ke penjara rumornya, itu powernya itu terlalu di Binance. Jadinya seperti yang apa yang lo bilang, Mam, redistribution, tapi not really. Kenapa? Karena gue lupa namanya, karena the new head of Binance yang baru itu anggota World Economic Forum. Jadinya kalau seandainya penonton-penonton atau kalian-kalian di sini yang kenal sama yang namanya WEF itu, ya they control everything. Itu loh. Power redistributionnya tapi bukan ke institusi pribadi, tetapi ke something yang lebih global. Itu menurut gua. Sama nggak juga, karena WEF sama BlackRock juga bakal jadi the centralized power buat manipulation Bitcoin dan sebagainya gitu loh. Gua rasa kedepannya Bitcoin dan crypto lain itu bakal jadi pump and dump dari institutions. Jadinya redistribution maybe, but maybe not gitu loh menurut gua. Berarti blue chip top 10 market cap koin dan token di kripto tuh bakal seperti orang mainin S&P 500 ya, punya sentimen ya. Kayaknya flow-nya ke sana ya. Maybe, tapi juga bakal kayak forex. Everything itu dikendaliin sama institution. Apalagi kan yang namanya kripto ya, itu udah unregulated dan highly manipulative gitu loh. Gampang banget dimanipulasi. Jadinya either itu menjadi aset kayak saham atau menjadi forex bakal jadi pump and dump gitu loh. The thing about crypto ini, kita bisa tahu ya kan apa yang bakal terjadi. Misalnya kayak whale alerts kasih tahu kita 1 billion dollars atau USDT di print out of thin air, terus crypto naik marketnya. Itu kan dari USDT dan itu udah dikasih tahu gitu kan. Tapi kedepannya kita nggak tahu bakal kayak gimana. Karena apa, seperti yang gue ngomong sebelumnya, institusi BlackRock dan sebagainya, mereka bakal hold the extreme power sampai pump and dump pun bukan dari USDT yang gampang apa diketahuin ya kan, dari chain, tapi dari uangnya mereka sendiri gitu loh. Itu menurut gua bakal lebih bahaya ke depannya. Asik. Ini kayaknya Mas Belva mukanya tegang nih. Berarti ada ideas yang cukup menarik nih. Boleh di share-share. Jangan lupa di-unmute. Nah, Eh, Tertangkapnya CZ ini hal yang sangat menarik sebetulnya. Dari 2020-2021, gue dan beberapa teman yang gue punya teman yang Bitcoin maximalis, but disclaimer, I'm not Bitcoin maximalis gitu. Menurut teman gue, kita berdiskusi, one day CZ bakal ketangkep di tanah US. One day CZ bakal ketangkep di tanah US dan itu pasti. Tapi kenapa yang menjadi surprising momennya itu kenapa mendekati halving? Kenapa momennya mendekati juga dengan approvalnya ETF? Nah, menurut gue bacaan gue sini adalah sebuah skema. Misalkan pemerintah US mereka mau nangkap CZ dari 2021 pun mudah, tapi kenapa enggak gitu kan? Yang hal pertama yang gue baca adalah buktinya yang kurang kuat untuk bukti penangkapan. Pertama itu, masalah itu. Lalu setelahnya belum ada urgensi setelah CZ ditangkap, lalu apa? Apa selanjutnya? Saat ini menurut gue dengan momen adanya ETF ini, US ingin dalam tanda kutip mengatur Binance secara paksa untuk masuk ke dalam aturannya pemerintah US. Kita tahu perbedaan antara CEX dan DEX itu apa kan? Ya DEX ini mau nggak mau harus menganut ke sebuah peraturan suatu negara. Walaupun at the end of the day dia tidak lagi fully decentralized, tapi itu akan sangat menguntungkan untuk investor, untuk nasabah, untuk para trader.
Karena dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, seperti di Indonesia aja ini menurut gue peraturan yang ada di industri kripto di Indonesia ini sangat rigid banget, sangat strict banget. Kita sebagai exchange harus punya depository, harus punya clearing, dan sebagainya, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya dana nasabahnya terjamin. Itu pula yang perlu dilakukan kepada Binance, mengingat Binance adalah monster besar yang masih berkeliaran, yang sampai detik ini belum bisa diatur oleh siapapun, oleh negara manapun gitu. Dan tertangkapnya CZ menurut gue adalah satu momen di mana yang sangat gencar kan pemerintahnya US ya. Satu momen di mana US ingin meregulasikan Binance ke peraturannya. Dalam tanda kutip, sebelum ETF ini ada, ya gue mau semua pemain besar di crypto exchange ini at least patuh terhadap peraturan satu negara gitu. Itu momen awal menurut gue. Dan walaupun begitu, kalau kita lihat juga dari sejarahnya siapa namanya gue lupa, CEO Binance yang baru, dia pun sebetulnya kan bukan orang baru Binance juga, dia udah lama di Binance juga, dan dia pun sebelumnya sebetulnya udah pernah ditunjuk menjadi CEO-nya Binance Singapura, tapi Binance Singapura nggak bisa buka waktu itu. Pada akhirnya dia berkesempatannya setelah CZ tertangkap, dialah yang ditunjuk untuk jadi CEO-nya Binance. Mungkin powernya tidak sekuat CZ, tapi gue yakin tetap pada pengaruhnya CZ di situ. Gitu sih. Ini adalah sebagai katalis untuk pemerintah mampu mengatur beratusan exchange di global ini yang belum teratur. Asik. Jadi mungkin gue sum up sedikit ya dari opini kalian bertiga nih soal CZ ketangkep ya. Jadi sebenarnya CZ ketangkep ini tuh selain redistribusi power ke exchange lain, ternyata juga membuat standarisasi exchange ini terpatok pada suatu negara. Jadi yang dibilang kayak Bung Feral, kayak Pamemdam, kayak Forex, mungkin bukan Pamemdam bahasanya. Mungkin lebih kayak nanti exchange ini yang benar-benar valid, yang benar-benar paling safe itu menggunakan standar regulasi negara apa gitu. Sekarang kan negara adidaya US mungkin masih adidaya kan. Jadi akhirnya US dengan power yang dia punya, dia pikir kalau satu exchange terbesar mereka bisa buat jadi standarisasi harus US, berarti mereka mengendalikan flow-nya. At least kalau di blockchain kan mungkin itu kan seamless ya, benar-benar pembukuannya desentralisasi. Oke, tapi untuk traceability sampai bisa menjadi sebuah peraturan harus ada dasar aturan yang semua negara tuh sepakat powernya di mana. Nah, ini logiknya gue udah mulai nangkep. Dan tadi juga karena si Feral juga mention soal si Richard Teng ya, si Richard Teng tuh kan yang penggantinya CZ. Itu kan dia juga pernah jadi kayak ketua OJK-nya Singapura lah istilahnya gitu ya, yang buat ketua finance di Singapura. Nah, mungkin dengan dia ditunjuk menggantikan CZ, at least dia udah tahu standar ekonomi negara tuh gimana sih gitu, financial negara gimana. Nah, gimana diterapinnya ke kripto. Jadi ini seems make sense dan dilakukannya pas mau halving, karena ketika udah halving, orang awam kan FOMO. Dana kapital retail yang awam masuk, akhirnya pemerintah punya power untuk mungkin mengkontrol sedikit kayak arus dana yang diinvestkan ke kripto dari masyarakat di negaranya. Ini opini dari sahabat yang gue denger ya, dari opini kalian. Ini menurut gue keren. Nah, ini kan mungkin kalau dari sentimen BTC ya, dan juga tadi CZ itu kan satu rangkaian panjang tadi kita bahas gitu. Nah, mungkin sekarang gue mau sedikit pivot ke arah altcoin nih. Sentimen altcoin ini kan ada 3 faktor. Tadi 2 faktornya udah disebut sama Bung Feral, ada layer 2 sama AI ya. AI project yang berbasis blockchain gitu. Nah, yang ketiga adalah RWA atau kita nyebutnya reward asset gitu. Kripto yang dipatok untuk aset-aset dunia nyata. Nah, kira-kira dari sentimen ketiga ini, menurut kalian yang karena kan ketiga hal ini tuh yang paling, kalau gua urutin ya, yang paling mudah dicerna
oleh masyarakat awam adalah dari real world asset, terus AI, karena AI dengan trennya Open AI dan beberapa AI platform yang dipakai orang awam untuk bekerja sekarang udah mulai rame. Baru layer 2 ketika akhirnya mereka yang mendalami teknologi blockchain dan udah mencoba yang dua elemen faktor sebelumnya, akhirnya nyoba layer 2-nya gitu. Nah, kira-kira nih secara fundamental dan teknikal seberapa berpengaruh tiga faktor ini untuk mendorong altcoin jauh lebih tinggi dari last market cycle, dan juga gimana adopsinya ke awam, kira-kira seberapa besar nanti pertambahan investor kripto secara global juga dari tiga faktor altcoin ini nih. Mungkin siapa yang mau jawab dulu nih? Gua lagi lah, ya udahlah daripada lama. Sorry. Gua mau ngomong bagian RWA atau real world asset karena gua itu I put my heart and soul dalam real world asset ini. Dan gue heavily invest di beberapa koin yang menurut gue tuh bakal terbang banget di bull run nanti. Kalau kita ngomongin soal real world asset itu adalah something yang clear cut. Orang awam tahu, ya kan? Aset seperti real estate, aset seperti saham, aset seperti reksadana itu on chain. That's it, gitu kan? That is basically it. Jadinya karena gampang banget dimengerti, karena that's what it basically is, ya kan? Adoption buat masuk ke crypto ini tuh bakal lebih gampang menurut gua. Kalau seandainya AI itu lebih ribet sedikit, ya kan? Everyone knows AI, what AI is, tapi orang nggak tahu intricacy dari AI itu apa. Nggak semua orang tahu. Orang tahu ChatGPT, orang tahu Midjourney, tapi kayak the core of AI itu apa nggak tahu. Misalnya ada yang tahu koin tahu nggak Bittensor? Itu gue belum pernah dengar sih. Nah, itu Bittensor itu pertama kali gua denger itu kalau nggak salah 2 minggu yang lalu itu $80, ya kan? Dan sekarang 240-230 dolar, ya. Jadinya makanya kan kayak the AI bukan bubble ya, the AI hype itu sekarang lagi in full swing menurut gua. Dan Bittensor ini dia ngomongnya the Bitcoin of AI, ngomongnya begitu. Dan supply-nya itu 21 juta gitu loh. Jadinya makanya menurut gua kayak lebih is harder, pasti lebih susah untuk dimengerti karena AI. Terus the next one itu layer 2. Hanya orang kripto yang tahu apa itu layer 2, ya kan? Tapi menurut gue yang paling impactful tuh RWA sih. Dan gue udah ada, just like what I said before, I have coins yang gue heavily invested. Dan gue percaya bakal terbang banget. Oke, karena reward asset itu yang paling gampang dicatat, tapi kan pertanyaannya gini ya, bukan masalah acknowledge di awalnya ya, kayak reward asset karena kita udah ada contohnya di sebelumnya gitu. Tapi ketika orang entry masuk gitu kan, orang-orang awam mencoba invest di crypto, ada yang kaitannya kayak saham segala macam, dan beberapa gue sendiri juga menemukan terutama di project tokenisasi properti ya gitu. Itu yang paling sering terjadi ya gitu, terutama di teman-teman digital nomad yang dimana relate sama kerja Web3 ataupun yang tidak Web3 itu, ketika melihat real world asset tokenized property ini, mereka langsung berpikir kayak ini tuh gateway gue buat masuk kripto, dan gue punya reason mengolah dana gue di kripto dengan catatan terikat dengan properti gue, kan kayak gitu ya sebenarnya kalau reward asset. Nah, mungkin gue mau nanya lebih kayak gini sih, sebelum sampai ke tahap sana kan ada namanya layer 2 ya yang jadi sentimen juga gitu ya. Nah, layer 2 itu kan diciptakan karena layer 1-nya itu gas fee terlalu mahal, terus tidak scalable untuk usaha yang banyak. Jadi jatuhnya seperti bank cabang. Kalau analogi orang awam seperti itu ya. Jadi ada bank sentralnya layer 1, bank cabangnya layer 2 gitu ya. Nah, kira-kira apakah layer 2 ini akan
menjadi penyokong utama untuk real world asset project ini, dan juga si AI ini bisa dimasuki oleh investor-investor retail awam nih, kayak penyokong utamanya nih, gitu. Mungkin gue lempar ke Mas Belva nih. Oke. Hal yang menarik dari real world asset, gue setuju dengan Bro Ferrell, yaitu adaptasi pertama. Keyword yang sangat mumpuni itu adaptasi real world asset. Beberapa gue kerja dengan beberapa exchange dan beberapa industri kripto lokal pun udah ada sebetulnya yang bergerak di bidang real world asset. Kalau kita tahu di lokal ada namanya token live, itu dia based on-nya adalah ke properti. Nah, begitupun lebih luas lagi nih kalau di global. Ada Pax Gold, ada Lofty, bahkan ada yang utilisasinya adalah kepada US bonds. Itu dari Ondo kalau nggak salah namanya. OUSD kalau nggak salah tickernya tuh. Jadi sederhananya real world asset ini adalah barang-barang yang kalau misalkan kita balik ke era kemarin pas FOMO 2020-2021 itu kan ketika kita nyebut ke orang kita beli Bitcoin, atau sederhananya kita bilang ke orang tua lah kita beli Bitcoin, pasti orang tua nanya, Bitcoin itu apa? Barangnya mana? Ya. Barangnya mana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang bisa dijawab tapi sulit untuk dimengerti oleh mereka gitu. Real world asset ini menjadi jembatan adaptasinya sih. Karena ketika kalau kita ngambil use case dari yang punyanya Lofty, Homebase, ataupun Live Token yang di Indonesia, para pemegang token ini, para holdernya ini, mereka dimungkinkan untuk mendapatkan dividen dari setiap keuntungan yang didapatkan oleh si perusahaan. Pertama-tama kita harus bisa membedakan dulu nih, ini perusahaan dan ini tokennya. Token ini adalah hal yang berbeda dengan kinerja si perusahaan ini. Si perusahaan ini dia bekerja misalkan Lofty kayak ngerentalin kos-kosan, ngerentalin rumah, dan orang-orang buat beli uang dapetin rumahnya tersebut itu dari fundraisingnya si token, dari orang yang beli Lofty. Nah, uangnya dibuat beli rumahnya si Lofty ini, dia beli beberapa properti, lalu direntalin, adalah keuntungan tiap bulannya, tiap 3 minggunya, tiap 3 bulannya. Nah, itu dibagikan dividen. Hal yang menarik, itu mungkin bisa menjadi katalis utama kepada generasi boomer untuk mereka mengerti bahwa sebetulnya dunia kripto itu bukan dunia yang berada di awan. Tapi makin hari kita sadar bahwa sebetulnya barang ini sangat bisa dikaitkan dengan apa yang kalian kenal dulu. Emas, rumah, SBN atau bonds, ya kan? Dan masih banyak utilitas dunia nyata lagi pada umumnya. Bahkan yang tadi gue sebut itu ada bonds juga yang, atau surat berharga negara yang bisa ditokenisasi. Kalau misalkan kita berbicara apa real world asset yang paling seksi di tahun ini, menurut gue carbon credit. Perusahaan yang mentokenisasi carbon credit itu adalah perusahaan yang cukup seksi karena carbon credit is the future. In 2040-2050 gue yakin carbon credit akan menjadi mandatori untuk bahkan bukan beberapa ya, banyak perusahaan yang ingin menetralisasikan carbon creditnya. Itu sangat seksi di dunia industri hijau. Ketika mereka menggabungkan dengan dunia kripto, itu akan menjadi barang yang luar biasa hebat. Kalau misalkan kita berbicara dengan RWA yang utilize rumah, hotel, kos-kosan, itu adalah safety net teraman yang bisa semua orang jangkau, yang bisa semua orang mengerti. Tapi kalau bicara seksinya di mana, RWA yang utilize carbon credit itu menurut gue seksi banget sih. Kalau tentang apakah akan menjadi pendorong
naiknya adopsi market, gue menjawab iya 100%. Karena itu bisa mendekatkan orang-orang yang tadinya skeptis dengan apa itu kripto, ini barang apa, lu bayar untuk sesuatu tapi mana barangnya yang bisa lu pegang, yang bisa lo lihat. Dengan hadirnya RWA ini semua akan terjawab. Dan ketika gua ngobrol dengan beberapa tokoh kripto di Indonesia, gua nggak berani sebut nama karena kalau gue sebut namanya lo pasti semua tahu dan akan menjadi backfire ke gue. dia 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 bilang ketika gue tanya, bro, koin industri apa, bukan koin, bro, industri apa di kripto yang kiranya bakal seksi untuk 2-3 tahun ke depan, dia menjawab RWA, real world asset. Asik. Ini segmentasinya tadi lebih detail ya, dari reward asset yang ditokenisasi dari yang paling aman which is property tadi ya salah satunya ya, sampai yang paling seksi itu carbon credit. Nah, ngomong-ngomong soal carbon credit, sebenarnya di beberapa sesi Zabavakes lalu kita ngundang Roxy Earth, project carbon credit tokenisasinya lokal di Indo. Dan kelihatannya ada dua faktor nih ketika ngomong project yang go green, industri yang go green tapi ditokenisasikan gitu ya. Ini nggak cuma carbon credit doang. Dari beberapa project yang gue pelajarin, carbon credit ini hanya sadly, meskipun ini real world asset ya, tapi logiknya tuh terkadang sulit disampaikan ke awam gitu. Let's say Betul. nah, kalau carbon credit mungkin yang paling gampang karena orang bisa dilogikan, oh kita mengkreditkan sebuah kadar polusi udara, let's say kan, supaya terkontrol, terjamin udaranya lebih safe. Orang masuk akal, oke. Nah, let's say gini, ada juga kayak, oh kita mentokenisasikan pertanian gitu misalnya. Ini beberapa ada project lokal lah, gua nggak perlu sebut nama. Ini lumayan, menurut gua pribadi logiknya oke, tapi agak susah dimengerti juga. Kenapa? Karena let's say orang nanam. Tadi kan ada konsep dividen juga kan. Misalnya perusahaannya bikin batch-batch pertanian. Di sini dia beli NFT-nya, nanti NFT-nya misalnya kita investing, kita punya dana di dalam NFT-nya, baru NFT-nya ini mewakilkan surat jaminan lahan taninya kan gitu. Nah, jaminan lahan taninya, dan dengan hasil jual ternaknya kita dapat dividen pembagian persenan, sekian persen, sisanya untuk si pengelola lahan. Nah, ada barrier baru yang menurutku dari segi penggunaan teknologinya kalau ke petani langsung nggak nyampe, dan beberapa kali sosialisasi menurut ceritanya ini ya, yang teman-teman di Roxy Earth, mereka tuh masih bingung gitu, bahkan untuk basic need-nya aja mereka masih bingung gitu. Jadi mungkin gini sih, lebih simpelnya kalau ngomong adopsi reward asset, mungkin yang akan masuk itu tuh lebih ke awam ya gitu ya. Awamnya tuh yang menengah ke atas dulu menurutku. Jadi mungkin bukan project yang langsung go green gitu, itu kecuali carbon credit, itu different terms. Itu sih, ini agak-agak ini ya, ternyata luas juga ternyata. Karena tadi kalian berdua lebih mention ke reward assetnya, dan seems AI masih halu, dan L2 tuh masih lebih ke crypto juga. Mungkin gue akan sedikit banting setir sih. Kalau misalnya gini, kita tahu di dunia internet sekarang, jasa service cloud cloud itu kan lagi rame nih, kompetitornya udah mulai rapat, dan di Web3 sendiri membuat yang serupa, beberapa project token yang di market itu kayak contohnya ANKR, terus ada Filecoin, nah dan segala macamnya. Itu kan mereka berharap mereka tuh jadi solusi baru untuk provider cloud service yang quote on quote katanya lebih desentralisasi, sistem pembayarannya, sistem trackingnya lebih suitable buat bisnis-bisnis yang kecil menengah untuk utilisasi gitu. Nah, apakah ini juga bisa dikategorikan real world asset nih gitu? Mungkin siapa yang mau jawab nih?
gue tegang nih, tegang nih. Tep- Oke, oke. Mungkin ini kalau Mbak Niki mau ada ide belum belum jawab tadi boleh juga gitu. Atau mungkin Mas Belva boleh, boleh. Sorry Mam, tadi suara lo putus-putus banget jadi gue nggak bisa dengar jelas. Cuma tadi kan ini kita ngomongin real world asset ya. Mm-mm. Mungkin kalau gue nambahin secara yang tadi gue putus-putus nggak begitu dengar. Cuma gue kalau mau boleh tambahin nih soal real world asset dan apa namanya AI dan layer tuh menurut gue tiga katalis ini bakal jadi tiga narasi ya di apa namanya di 2024 dan gue tadi dengerin dari Farrell dan Belva menarik banget dan komprehensif sekali. Gue jadi pengen research lebih dalam. Cuma kalau ngelihat kalau gue kalau investasi sendiri kita kan lebih selalu berhadapannya dengan audiens pemula ya. Jadi kayak dengan adanya kita tahu lah bener-bener gimana susah banget gitu untuk apa namanya onboarding orang-orang baru ke apa industri ini. Cuma setelah adanya RWA ini sebenarnya secara fundamental kayak integrasi antara apa namanya eh, aset di dunia nyata itu kan bisa memberikan kayak dasar fundamental lebih kuat gitu untuk aset kripto ini gitu kan. Jadinya akhirnya nilai nilai dari aset yang diwakili dalam blockchain ini bisa dikaitin dengan si kinerja ekonomi di dunia nyata. Akhirnya bikin dasar fundamentalnya juga lebih jelas. Dan ini yang tadi gue setuju banget yang soal adaptasi kayak jadi jembatan akhirnya jadi akhirnya ini akan jadi memperluas lagi user basis pengguna-penggunanya itu sih. Jadi akhirnya apa namanya efeknya lagi akhirnya jadi meningkatkan kepercayaan investor-investor baru gitu karena ini kayak bisa ngasih akses ke kelas aset tradisional tapi dalam bentuk kripto. Itu sih gue kalau mau kasih pandangan soal RWA ya dan lagi-lagi kalau layer 2 yaitu kita udah nggak perlu perdebatan lah karena gimana sih layer 2 solution kan kayak scaling solution memang memang untuk eh, naikin efisiensi di blockchain utamanya akhirnya ketika akhirnya itu lebih cepat kurangin biaya transaksi akhirnya ya akan menarik banyak user lagi akhirnya memperkuat ekosistem lagi gitu jadi intinya kalau secara fundamental juga ya karena ngatasin masalah-masalah blockchain yang dulu-dulu yang tidak terselesaikan di si trilema ini akhirnya menjadi solusi dan menciptakan ekosistem yang kuat. Dan satu lagi kalau AI ya kita kita tahu lah AI kita sekarang siapa sih yang gue setiap hari apalagi kayak di koinvestasi di media ya untuk mempercepat sebagai efisiensi ya kita selalu menggunakan AI gitu dan untuk eh untuk apa namanya gimana ke depannya ya kan kayak AI ini punya potensi untuk ciptain inovasi-inovasi baru gitu di apa namanya di industri ini. Jadi kayak ada aplikasi kripto yang user friendly, terus juga ada mekanisme baru dengan teknologi AI ini untuk kayak staking, yield farming, terus juga mungkin pengembangan DeFi-nya yang lebih decentralized lagi gitu. Tapi ya karena kita tahu ini baru sangat awal dan masih tahap awal kayak pengembangan ya jadi pasti akan banyak juga tantangan challenge-nya gitu. Jadi ya not financial advice, do your own research, tapi gue juga setuju dengan tadi narasumber yang Feral dan Belva, gue dengerin banget, terus ya sangat menarik sih. Ini salah satu hal wajib untuk riset untuk 2024. Itu sih kalau tambahan dari gue ya. Yang terakhir tadi hujan deras banget, jadi putus-putus. Oh, nggak apa-apa, santuy. Oke, jadi karena Bro Imam, gue izin nambahin dikit dong. boleh, boleh, boleh. Ini ada hal yang menarik lagi menurut gue, ini adalah sebuah fase pendewasaan dari kripto ya, karena di kalau kita ingat di NFT hype-nya 2021 kemarin itu kan banyak NFT yang ya udah hanya sekedar NFT yang orang taunya jual beli gambar yang harganya berdasarkan apa ya, nggak ada, berdasarkan kesepakatan aja gitu kan antara yang jual dan yang beli, underline-nya nggak ada. Di dalam waktu dekat ini ada sebuah NFT yang menurut gue sangat sangat revolusional dikeluarkan oleh
minted by Nusa Finance. Itu produk lokal juga. Dan dia punya produk baru yang akan di launching namanya NFT OD Club. Ini sebuah toko besar di Indonesia. Jadi dia minting Oscar Darmawan Club gitu. Nah, kenapa NFT ini berani gue bilang revolusioner? Karena ini bukan NFT yang hanya sekedar jual beli gambar, tapi NFT ini dia punya utilitas. Utilitasnya sebagai apa? Jadi Oscar punya perusahaan yang namanya Darmawan Manajemen Capital. Ketika orang ngebeli NFT-nya dia, harga open price itu di 2 juta. Dan 2 juta dari sekian banyak minted NFT-nya itu akan diakumulasikan menjadi modal usahanya, tambahan modal usahanya si Darmawan Manajemen Capital ini. Nah, ketika uang ini menjadi katalis mereka berusaha, kan mereka akan mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan ini akan dibagikan kepada holder NFT-nya. Ini menurut gue NFT yang sangat dekat kaitannya dengan real world asset, walaupun bukan dalam bentuk tokenizing crypto gitu. Walaupun belinya tetap pakai IDRX, belinya di tempat kripto juga. Tapi ini adalah sebuah NFT yang bisa dibilang NFT yang betul-betul punya utilitas dan memanfaatkan fungsi dari teknologi NFT tersebut. Itu bisa membuat industri NFT ini menjadi lebih mature, dan dengan hadirnya RWA ini kedewasaan kripto jadi lebih terlihat sih. I see. Itu keren sih proyeknya. Jadi semacam akses untuk manajemen fund ya sebenarnya, fund dan investment ya gitu. Betul, kalau dalam dunia ekonomi konvensional kita mengenalnya dengan istilah obligasi. Mirip-mirip gitu konsepnya. Mirip obligasi konsepnya. Keren. Hanya dicatat di dalam blockchain. Iya. Jadi traceability-nya duit siapa ketahuan ya gitu. Tapi ini juga sebenarnya gue setuju, itu idenya bagus karena selama ini kan kalau di Indonesia ya kita nggak tahu di luar ya. Ini mungkin sedikit off topic. Di Indonesia kalau orang cuci duit kan biasanya bikin PT bodongan, terus habis itu taruh dananya cuma buat usaha muter sekali jalan, akhirnya nggak ketahuan habis itu punya siapa kan. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gini tuh bisa mencegah investment yang cuma untuk mindahin dana secara gelap sih. Dan itu salah satu ideation yang bagus gitu. Mungkin kalau di sektor entertainment, kalau kita tahu Bored Ape Yacht Club, NFT-nya kan sekarang udah mulai jadi brand IP ya, yang dimana kalau kita punya Bored Ape, kita punya hak untuk minta license brand IP dia untuk kita buatkan produk atau sub usaha kan, yang dimana di US itu udah banyak yang melakukan hal seperti itu. Jadi ini di luar tokenizing cukup menarik gitu ya. Nah, ini lumayan sih, ini udah 50 menit pertama sih, tapi sebenarnya masih banyak yang gue bahas, pingin banget gue bahas. Mungkin ini final sebelum kita sesi tanya jawab ke teman-teman di sini yang masih stay. Tadi kan kita bahas positif side dari crypto market 2024 ya, dari segmen BTC trennya, terus CZ dan hingga real world asset. Kita kan di situasi ada dua perang nih, perang yang di Ukraine sama perang yang Israel Palestina. Ini kita nggak, tapi di sini gue mau nanya ke sentimen ekonomi yang bakal berdampak ke kripto dari dua perang ini, itu di 2024 tuh kalian ada gambaran gak sih gitu? Mungkin siapa dulu nih mau jawab? Berat banget man pertanyaannya. Ya kan biar seru, biar kalau di teaser wah viral nih gitu kan. Ekonomi ya. Pertanyaan lo terakhir apa, Mungkin Mbak Mam? Niki dulu deh. Kan ada dua perang nih yang lagi happening, Israel Palestina sama yang Ukraine. Nah, apakah sentimen ekonomi dari dua perang ini bakal berdampak ke crypto market 2024? Nah, kira-kira gambaran opini kalian tuh apa sih? Lebih kebaliknya nggak sih, Mam? Kayak kripto ke depannya nanti bakal
nge-influence beberapa perang ke depannya atau mungkin dua perang ini. Itu menurut gua sih. Karena kan selain apa CZ resign, ya kan? Kan Tether juga nge-freeze 225 juta USDT ya, yang yang di-link sama Hamas. Oke. Jadinya karena ke depan kripto sentimennya bagaimana, nggak tahu. Mungkin bakal ada sebuah regulasi yang untuk meng-curb AML, money laundering, terrorism financing juga seperti RWA sentimen ke depannya gitu kan. Karena ada beberapa juga yang gue mau put out itu RWA bagusnya itu buat menghinder atau stop yang namanya money laundering sama counterfeiting of rights of a certain item gitu. Misalnya koin yang gua invest salah satunya itu Sologenic. Jadinya itu koin yang ada di XRPL atau XRP Ledger. Jadinya mereka itu punya misi untuk tokenize stocks, ETF sama index funds ya kan. Jadinya kalau misalnya kalian beli sebuah saham yang di tokenize itu, eh, ownership-nya itu full on kalian gitu loh. Sama salah satu lagi Galileo Protocol. Itu dia mau eh, tokenize luxury goods, community tokens dan sebagainya. Bayangin jam Rolex aja itu bakal di tokenize biar biar menghindar yang namanya theft. Biar kalau dicuri, kalau misalnya orang curi terus mau dijual. Oh, ini nggak bisa karena lu bukan owner aslinya gitu loh. Nah, jadinya karena itu juga masuk ke dalam anti money laundering gitu. Menurut gua sih sebaliknya. Jadinya bakal nge-finance peperangan itu bakal susah menurut gua. Tapi kalau masalah ekonomi mah nothing change nggak sih? Kalau seandainya kayak gitu mah nggak gitu signifikan gitu loh. Cause everything is about money. Berarti Menurut gua. Jadinya pihak kripto tuh nggak oposisi gitu ngaruh banget. berarti pihak oposisi di peperangan tuh akan kesulitan mendapat funding karena traceability lebih terbuka dan lebih publik ya sebenarnya. Kalau dikaitkan dengan Bukan traceability lebih tepatnya ya. Bukan traceability, lebih tepatnya untuk mungkin iya traceability. Itu salah satu aspek, tapi lebih tepatnya the whole thing untuk memblok yang namanya money laundering, untuk memblok yang namanya terrorism financing. Karena dengan adanya RWA itu sama aja kayak NFT ya kan. Kayak the identifier of one's ownership itu ketahuan gitu loh. Jadi kalau mau kasih ke orang juga susah karena harus ada authorization dari that one person itu. Itu menurut gue sih. I see. Oke, menarik, menarik. Tadi Mbak Niki, sorry, tadi Mbak Niki kepotong ya tadi. Duluan Feral soalnya. Ya, silakan Mbak Niki. Mbak Niki bisa dengar? Kalau Nah, ya ya, dengar-dengar tapi ya ya kalau tadi apa namanya ya gue juga setuju sama Carol bilang tapi lagi-lagi kayak nggak begitu berpengaruh sih kayak kita lihat sekarang ya tapi kayak kalau dampaknya ke 2024 ya kayak perang ini kan nanti hubungannya dengan makroekonomi ya kalau misalkan kita nggak usah ngomongin perang Israel dan Hamas deh salah satu kayak apa namanya apa yang membuat eh, market kripto atau aset beresiko itu eh, turun gitu ya. Itu kan karena terjadinya perang dan wabah penyakit gitu. Karena ketika perang ya orang apa namanya akan memilih masih cash is king lah kayak gitu. Jadi itu kalau pandangan soal ya memang terjadi apa hubungannya ketika terjadi dampaknya ketika terjadi perang dengan market kripto itu sih. Tapi kayak untuk dampaknya ke market kripto di 2024 besok ya kayaknya nggak terlalu signifikan ya. Kayak tadi juga Tether segala macam itu gue menarik tuh kemarin juga baca kayak gitu. Dan eh eh, ya nanti kita lihat lah kayak Biden juga gimana masih membutuhkan mencetak-cetak uang untuk membiayai perang dan nanti apa impactnya juga dengan makroekonomi lebih itu sih menurut gue yang mempengaruhi market nanti I see. karena Ngomong-ngomong, lagi-lagi kan kayak ya ketidakpastian gitu kan ketidakpastian global terus impactnya ke kayak pasar keuangan tradisional terus ya perubahan sentimen ya kayak gitu-gitu aja lah I see. gimana nanti
peristiwa-peristiwa geopolitik ini dampaknya ke market kripto. I see. Biasanya ini kan ngomong-ngomong mention Biden, tahun depan kan sebenarnya bukan Indonesia doang yang pemilu, US aja kan juga pemilu ya tahun depannya. Pasti ada perubahan kebijakan banget nih. Ketika mereka udah perubahan kebijakan, ngaruh ke dolar, dari dolar ngaruh ke buying power, include buying power ke kripto nih. Nah, mungkin sedikit opininya gimana nih gitu. Karena kelihatannya akan menarik Lanjut. nih. Lanjut aja ya, kayak misalkan ya kita kan ini juga salah satu yang tadi gue bilang di awal, salah satu juga yang katalis untuk di bull market besok kan, salah satunya selain BTC ETF, terus juga perkembangan Asian market yang masif banget adopsinya, itu juga US election sebenarnya kan, karena US election tuh nentuin banget gimana, walaupun kita nggak ngerasa langsung, tapi yang kayak memilih SEC nanti kan presiden US ya. Jadi kalau misalkan presiden yang terpilih itu tidak ramah dengan kripto, akhirnya juga akan membuat susah gitu kan. Terus ya di akhir tahun ya, ya kita lihat lah, karena ketika nanti US election yang terpilih presiden yang ramah dengan kripto, ya itu juga akan membuat menjadi katalis di market kripto nanti. Itu sih. I see, I see. Ini mungkin Mas Belva mau summary dari dua narsum kita nih. Yes, thank you. Pertama perihal perang di dua titik ini, di antara 4 negara khususnya, Amerika kan selalu involved dan dia menjadi sumber dananya untuk salah satu pihaknya. Ketika Amerika involved ke dalam sebuah perang, mereka kan selalu printing money. Dan kalau kita ingat dari sebuah misi utamanya Bitcoin itu kan adalah memerangi USD. Dengan mereka printing money dengan terus sendiri, mereka pasti akan kehilangan valuasi daripada USD-nya. Dan menurut gue ini akan menjadi stimulus untuk Bitcoin ya, kita bukan ngomongin kripto lain, tapi Bitcoin untuk lebih naik lagi harganya. Karena dengan menurunnya valuasi USD karena mereka printing money, itu pasti akan berdampak kepada kenaikan harga Bitcoin. Pertama itu dari perang. Lalu kedua, ke perihal pemilu, ini akan menjadi stimulus untuk naiknya market keseluruhan, bukan hanya market kripto. Karena ketika terjadinya pemilu itu kan perputaran ekonomi 60% akan melonjak. Karena ya mereka para capres dan partai-partai ini kan akan printing baliho lah, printing kaos lah, advertising di mana, di TV, di spot-spot kayak baliho kayak gitu kan. Dan bukan hanya itu aja, banyak banget uang yang tadinya mengendap di satu tempat tapi jadi berputar. Nah, dengan berputarnya uang ini, terlepas dari adanya politik praktis atau tidak, orang-orang yang menerima keuntungan dari berputarnya uang ini, misalkan dari gue sebagai misalkan vendor kaos lah, ya kan gue mendapatkan keuntungan dari calon yang printing kaosnya di gue mendapatkan keuntungan, gue punya uang yang tadinya berada di pihak sana, dan gue adalah pemain kripto, sangat besar kemungkinan untuk gue invest kripto dari keuntungan yang gue dapatkan dari pada stimulus perputaran ekonomi dari pilpresnya US ini. Belum lagi pilpresnya di Indonesia, gitu kan. Terlepas dari mereka, dari dua kandidat di US yang mereka akan regulasinya seperti apa ke kripto, itu mungkin berdampaknya di 2-3 tahun ke depannya. Tapi at least di tahun depan perputaran ekonominya akan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dan somehow gue selalu melihat bahwa pergerakan market kripto itu selalu selaras dengan apa yang terjadi di semesta sih. Kayak tahun depan kita halving, terus kebetulan juga ada pilpres US, terus ya stimulus ekonominya jadi bagus, terus bersamaan juga dengan adanya perang yang mana US bakal printing money dan valuasi US-nya bakal turun. Itu menurut gue
sebuah beberapa key points yang akan menjadi stimulus kenaikan harga market kripto khususnya. Tapi kalau untuk apa namanya, untuk stimulus dari Pilpres itu akan berdampaknya ke semua market, karena yang menerima dampaknya bukan hanya market kripto aja. Gue yang sebagai vendor nerima orderan apa, kalau gue main saham ya gue put in saham gitu. Kalau gue main SBN ya gue putinnya di SBN kayak gitu. Sih, berarti ini udah tersiratan takdir ya untuk cycle market crypto itu ya. Gila, gokil. Alright, ya Bung Feral silakan. Oh, ya gue juga mau point out satu hal. Kayak seperti yang Mas Belva ngomong ini, itu made me think of one thing. Kenapa semuanya itu tanya happening itu bersamaan terus, ya nggak sih? Ya kan? Kenapa semuanya bersamaan? Well, it just so happens that semua market pun yang dikontrol sama US pun mereka nganut astrologi sih menurut gua ya. Soalnya gue juga jujur, gue juga awal-awal tahun pernah belajar astrologi dalam kripto, dalam politik dan sebagainya. Ya everything makes sense gitu loh. Mereka ngikutin misalnya kayak Luna jatuh akan jemblong. Itu pas satu lagi blood moon. Pas satu FTX jemblong. Itu pas satu lagi blood moon juga, ya kan? Pas satu lagi solar eclipse, Bitcoin naik. Pas satu lagi full moon, jemblong gitu. Mereka ngikutin itu sebenarnya sih. Dan gue juga kayak, wah nggak make sense ini gitu loh. Aneh. Tapi Ini ya sama gitu. aja kayak orang apa ya? Ada tuh komunitas trading yang pakai bilang ilmu trading pakai Fibonacci itu. Iya itu ya. Itu bukan sih? Astronaci. Iya Astronacci, Astronaci. sorry. Ya Iya, itu. gitu. Iya, I see. Ya, berarti ini sebenarnya ini mungkin di luar konteks yang fundamental dan teknikal, mungkin sebenarnya ada faktor alam juga ya yang emang behavior manusia tuh akan kecenderungan melakukan hal itu secara masif ya. Sebenarnya kalau pemahamannya kan gitu ya Bung Feral ya. Gitu. Alright, ini udah di penghujung sesi. Mungkin buat teman-teman yang hadir di sini, kalau mau nanya bisa raise hand di mic ke para narasumber soal crypto market ini kayak gimana di 2024, ataupun kalian bisa chat di kolom chat pertanyaan kalian. Nah, ini gue bakal buka kolom chatnya. Kira-kira ada yang nanya? Sepertinya belum ada yang nanya nih. Mungkin teman-teman masih malu-malu gitu. Karena mungkin kalau ada yang nanya akan lebih menarik ya. Mumpung jarang-jarang ini ketiga narasumber dengan elemen yang berbeda itu dikumpulkan dalam satu tempat guys, online gitu ya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek jalan uang bensin gitu. Silakan bertanya. Wah, Notpapski lagi typing nih, mau nanya nih guys. Ini biasanya pertanyaannya cukup menarik nih, kalau dari Bro Notpapski. Karena Bro Notpapski ini juga kawan gue juga, kawannya Bung Ferel, dia juga trading forex sama crypto juga. Jadi wawasannya biasanya oke. Nah nih, ada nggak sih kayak contoh berita yang diperkirakan akan berdampak kecil pada BTC ternyata malah besar dan juga sebaliknya? Saat itu terjadi biasanya sentimen pasar seperti apa? Nah, ini pertanyaan dari Bong Not Papski. Siapa dulu mau jawab nih? Kayaknya dari Mbak Niki yang orang media seru sih kalau langsung jawab ya. Ya, silakan Mbak Niki. Ini pertanyaannya Not Papski. Ada di pertanyaan Radit ya. Iya, Pertanyaannya, ada nggak sih kayak contoh berita yang diperkirakan akan berdampak kecil pada BTC ternyata malah besar juga sebaliknya? Saat itu terjadi biasanya sentimen pasar seperti apa? kalau gue dari media sendiri ya, dan gue juga sedikit-sedikit trading gitu ya. Kayaknya pernah nggak sih? Gue nanya balik nih. Kayaknya nggak pernah ya berita yang selalu kayak kita trader-trader tuh lebih ke menunggangi ada mau apa namanya isu apa, kayak rumor apa, kemudian ya udah, ya itu tadi yang gue bilang kayak by the rumor, sell the news. Gue sendiri kayaknya belum pernah ya ada berita yang kayaknya dampaknya kecil tapi apa namanya eh apa gimana gimana beritanya
kecil tapi malah dampaknya Di trading kecil tapi besar. dampaknya besar gitu Iya. kan. Kayaknya nggak ada ya, atau Feral atau Belva pernah dengar nggak sih? Kalau lu sendiri pernah dengar nggak, Iya. Mam? dalam Enggak dalam ya? waktu dekat gue ingat satu satu hal satu momen di mana kita expect gue dan teman beberapa trader gue expect bahwa ini akan menjadi tahunnya flop gitu. Iya. Itu adalah dalam waktu dekat yang gue ingat, halvingnya LTC. Oh iya sih, Halving ya. LTC. Yes. Halvingnya Itu LTC pada waktu itu, yang namanya halving kita harap harganya naik gitu. Heeh. Tapi ketika terjadinya halving itu malah turun LTC itu. Turunnya bukan Oh, bukan turun main-main sih. Jauh ada turunnya. ya, ada lagi mungkin kayak gini nih yang lebih mungkin di tahun ini juga ya, yang kayak ini unstaking it. Dulu kan beritanya kita harapkan tuh berarti dengan unlock yang 32 it itu eh, didam ke market, akhirnya itnya harganya pasti langsung anjlok gitu. Akhirnya trader juga mungkin masang short, tapi ternyata pas unlock perubahannya nggak signifikan. Itu kali ya mungkin ya, Nah, iya. berita-berita kayak gitu. Sama Sama kayak pas juga waktu Solana. Pas waktu ya, berita oh ya, Solana juga. kita kayak keprank gitu nggak sih, kayak ini sama Iya. yang halving LTC juga beberapa bulan yang lalu kayaknya ya, karena halving LTC wah ini ternyata juga harganya tidak terlalu signifikan, mungkin itu yang dimaksud Radit kali ya. Lalu bagaimana sentimen market ya, kita terus mencari opportunity baru. Benar. Sentimen market ya, masih accumulation phase, Pak. Ya, Accumulate yang banyak Iya. buat halving nanti. ya, Ride the Kalau wave. kalau kalian terlalu busy lihat chart apa nggak bisa lihat chart, ya udah nabung aja dulu. Nanti kalau udah meledak-meledak gitu baru take profit pelan-pelan ya guys ya. Gitu. Ait, ini udah menjawab ya Mas Notpapski aka Radityo ini ngedoxing anak orang. Ait. gue dari boxing berarti, sorry sorry. Gak apa-apa, gak apa-apa. Di sini community Zabava friendly kok. Tenang aja, kita udah terbiasa. Oke, mungkin kalau ada mau satu pertanyaan lagi, last question before we close, mungkin bisa. Kalau gue lihat jam, ini udah jam 8 lewat 9, jadi harusnya kalian, karena gue baik hati, kalian gue kasih satu slot pertanyaan lagi. Tapi kalau nggak ada, nanti kita bakal closing gitu ya. Nah, mungkin gua hitung dari 10 ya. Oke, siap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti nggak ada yang nanya atau ngechat ya, atau resen. Oke, buat ini last last resort nih. Buat teman-teman pemula yang benar-benar baru entry crypto market ataupun aset apapun di tahun 2023 ini, kalian ada saran buat mereka nggak sih? Mungkin boleh start dari Baniki dulu nih. Oke, sebentar. Saran untuk pemula ya, saran untuk pemula. Sebenarnya di sini gue yakin nggak ada yang pemula sih. Ya, nah ini kan Tapi buat kalau penonton. misalkan boleh, oh iya nanti di ini ya. Iya, Saran untuk pemula yang pasti, yang menurut dari pengalaman gue pribadi adalah karena gue juga start dari nol. Kalau lu mau mendapatkan benefit yang maksimal di industri ini, satu, lu harus belajar dan lu harus punya curiosity yang sangat tinggi. Lu harus punya curiosity yang sangat tinggi, belajar, lu pilih dari industri kripto yang culture-nya ini sangat banyak sekali, sub-subnya banyak sekali. Itu lo pilih, lo sukanya di mana, lo dalemin down to rabbit hole, benar-benar sampai lo menguasai. Nah, di situ lo pasti akan mendapatkan benefit yang maksimal gitu. Dan gue kalau misalkan ke pemula, gue selalu bilang ya lo nggak harus mulai dari trading. Lo kayak ini banyak banget, lo bisa mulai masuk dari NFT creator, lo bisa trading, lo bisa investasi, lo bisa apa namanya, semua skill itu bisa berguna di industri ini asal lo punya basic crypto knowledge yang bagus. Dan itu lebih bahasa Inggris juga, karena kesempatan karir itu juga besar sekali. Ini apa namanya, pengguna internet di Indonesia ada 200 juta orang,
Sementara yang usernya baru 17 juta, jadi sangat masih panjang banget, kita masih early adopter. Jadi kalau tidak ada kata telat untuk belajar, tidak ada kata wah Bitcoin udah tinggi, enggak. Kapanpun adalah waktu tepat untuk belajar. Terus apa namanya? Sekarang kalau zaman dulu mau belajar susah, sekarang banyak banget. Lu tinggal kemanapun platform menyediakan eh, praktek juga, investasi, do your own research mulai dari apa DCA, nabung rutin, konsisten, sambil juga belajar fundamental. Jangan pernah apa namanya all in, taruh apa namanya diversifikasi aset. Banyak banget sih kalau mau ngomongin ini buat pemula. Bentar, apa lagi ya? Ini ada Hmm, silabusnya nih jajan. Udah kebanyakan, enggak, maksud gue kalau memang banyak banget, intinya sebenarnya belajar sih, belajar riset, jangan males, harus punya apa namanya rasa penasaran yang tinggi, udah itu kunci sih. Praktek, Asik, learning by doing, asik ini manajemen kata resiko sesuai dengan ini udah karena koinvestasi banget sih, karena selalu berhadapan dengan pemula kan, udah iya, itu pesan-pesannya itu cakep. Jadi itu ada aja dari gue. dari Not Papski nih. Kurangi di YOR, test your luck guys. Bismillah. Wih, gila. Ini Oh, jauh itu banget. pasti, pasti. Karena juga keberuntungan itu juga salah satu faktor keberhasilan gitu sih. Kalau gue ya udah itu aja. Thank you udah diundang ke Dabava main-main. Gue juga senang bisa apa namanya sepanel dengan Mas Belva dan Mas Farel. Semoga bertemu di lain kesempatan lagi. I see. Oke, ini karena Mbak Niki udah lengkap banget kesan pesan buat pemula yang baru mau entry market sekarang-sekarang. Mungkin mau tambahin dikit, mungkin Bung Feral atau Mas Belva sebelum kita closing nih. Short and sweet tergantung menurut kayak gini menurut gue ya. What is your goal sih? Kalau dari apa dari kripto ini ke depannya? Kalau seandainya goal kalian buat dapat 30%, 100%, ya kan? Kalian bisa beli Bitcoin dan Ethereum and you're all set, ya kan? Tapi kalau seandainya kalian mau that life or life changing gains misalnya kayak PP itu $27 sampai 2 juta itu kan life changing gains tuh ya. Sorry to say you're too late itu loh. At this point kayak macam jumping in blind faith, kayak jumping into the abyss gitu loh. Karena the lack of time buat research, kalian pasti nggak mungkin bisa to get that huge gains gitu loh. Itu menurut gua sih. Too late, apalagi orang yang udah awam banget. Ya sampai apa sih eh, nanya gimana cara beli kripto aja sampai harus nanya-nanya banget nggak tahu cara pakai exchange gitu. Nah, itu udah too late banget menurut gua. I see. That's from me. Gitu ya. Oke, kalau Bung Belva nih. Oke. Ada satu quotes menarik dari buku judulnya Everyday Millionaires. Dia bilang, kalau lo kalau lo menganggap investasi adalah sebuah jalan menuju quick wealth, menuju kaya dengan singkat, justru itu akan menjerumuskan lo. Statement itu yang gue pegang sampai sekarang. Jadi uh, lo beli 10-20 shitcoin dan lo mengharapkan gaining wealth dari situ, uh, ada yang berhasil, tapi bagaimana maintaining the wealth-nya itu yang butuh proses. Karena gue berkawan juga dengan beberapa orang yang dia mendapatkan wealth-nya dengan cara yang instan. Yang menjadi challenge adalah ketika dia maintaining wealth-nya itu akan sama dengan gimana cara proses dia mendapatkannya. Karena dari gaming of money ini sebetulnya yang dibutuhkan, yang kita ambil hikmahnya itu adalah proses mendapatkannya, bukan berapa angkanya. Itu. Pertama itu. Lalu kedua, dari sepanjang 2022 hingga 2023 ini kita lihat beberapa exchange berjatuhan dan banyak token yang kita lihat ternyata tidak sebagus itu dari narasi awalnya. Saran gue ya, first thing first, lo milih exchange yang tepat sih untuk lo jadikan sandaran sebagai trading. Exchange lokal menurut gua sangat reliable
terlepas dari teknologinya sama atau tidak dengan exchange luar, tapi sudah dijamin oleh pemerintah gitu. Kalau lu mau di exchange luar karena punya fitur futures dan lainnya, saran gue lane on exchange yang regulated itu satu hal yang penting banget. Kita lihat dari Mt. Gox, FTX, Binance, nothing too big to be fail. I see. Oke, itu tips yang sangat wise sekali ya. Gitu. Oke, ini saat penutupan juga ada yang nge-sharing tanggalan mancing, kalender mancing. Jadi ini ini kode-kode dari Om Sigit, maksudnya mancing profit kali ya, gitu ya. Alright, mungkin di sini aja teman-teman Zabava Lab. Thank you banget yang udah hadir di sesi kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Zabava Lab di Zabava Community dan juga follow Instagram-nya Zabava Lab, Zabava Community, dan follow Twitternya Zabava Lab @ZabavaLab. Jadi kita bakal update nanti hasil konten ini di sana, dan pastinya kalau ada topik podcast seputar industri Web3 atau mungkin seputar gaming, karena Zabava Lab juga Web3 Studio Gaming Development, kalian bisa request aja DM di sosmed Zabava, dan nanti gua bakal proses topiknya untuk next Zabava Cast ke depan, teman-teman. Wah, request podcast live trading. Wah, berarti ini bakal ada 3 narsum ini jilid kedua nih kayaknya nih, tapi teknikal ya. Alright, see you guys soon. Bye bye everyone. Thank you semuanya.